Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah renungan singkat, tapi temanya relevan banget. Jadilah teladan di era digital. Menarik. Sumber kita kali ini adalah renungan harian Sabda Bina Umat GPIB untuk 19 November 2025, yang fokusnya pada kutipan dari 1 Petrus. Oke. Pertanyaannya sederhana, tapi susah banget prakteknya. Gimana sih cara kita merespons saat diserang atau diejek, apalagi di dunia online? Mari kita bedah bareng-bareng apa pesan utamanya. Boleh. Yang saya suka dari sumber ini tuh dia langsung ke inti masalahnya. Iya kan? Kutipannya itu kan tentang Yesus. Bunyinya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, itu dia. Ini tuh bukan soal menjadi pasif loh, tapi ini soal sebuah pilihan respons yang sangat sadar. Tepat sekali, renungan ini menyoroti gimana naluri kita seringnya kan pengen membalas ya. Pasti. Membela diri, atau bahkan jadi apatis aja kalau udah capek menghadapi tekanan dan ejekan di dunia digital. Ya. Tapi sumber ini menawarkan jalan lain. Dan jalan lain itu disebutnya bukan kelemahan. Betul. Disebutkan bahwa meneladani Yesus itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan kasih dan ketaatan yang luar biasa. Nah, ini didasarkan pada karakternya. Renungan itu menggarisbawahi kalau Yesus itu tidak pernah berbuat dosa, bahkan tidak ada tipu dalam mulutnya. Oke, jadi responsnya itu datang dari posisi yang kuat secara moral ya? Betul sekali. Jadi, responsnya yang tidak membalas itu datang dari posisi kekuatan moral, bukan karena dia nggak mampu atau karena merasa bersalah. Dia memilih jalan damai? Dia memilih jalan damai dan menyerahkan penghakiman akhir kepada Tuhan. Sebuah pilihan sadar. Nah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Gimana tuh? Teks Alkitab yang dirujuk, yaitu 1 Petrus 2 ayat 24, itu memberikan konteks yang jauh lebih dalam. Iya. Di situ dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi ini bukan sekedar tips mengelola emosi di media sosial. Bukan, jauh lebih dari itu. Betul. Kalau kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, ini kan sebenarnya tentang transformasi. Transformasi diri ya? Iya. Ayat 25 menggambarkannya sebagai kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi menurut sumber ini, kemampuan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu adalah buah dari perubahan internal. Ini adalah cara hidup yang baru, bukan sekedar strategi komunikasi atau trik psikologis. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih buat pendengar, apa artinya semua ini? Intinya, sumber ini mengajak kita untuk memutus siklus kemarahan dan pembalasan di era digital. Gitu kan? tepat. Caranya adalah dengan meneladani sebuah respons yang radikal. Tidak membalas serangan dengan serangan, tapi dengan mempercayakan keadilan pada kekuatan yang lebih tinggi. Ini mengangkat sebuah pertanyaan penting bagi kita semua sih. Benar. Jadi, teladan di dunia digital itu bukan berarti harus jadi yang paling vokal atau paling cerdas dalam berdebat ya. Kayaknya bukan itu poinnya. Mungkin justru tentang menunjukkan pengendalian diri dan kasih saat menghadapi provokasi. Sebuah bentuk kekuatan yang berbeda. Iya, kekuatan yang bisa dibilang lebih langka dan lebih dibutuhkan sekarang. Oke, sebagai penutup, kami tinggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Silakan. Saat Anda tergoda untuk membalas komentar negatif secara online, coba berhenti sejenak. Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti dan justru memilih untuk tidak membalas sama sekali, seperti teladan yang kita bahas dari sumber kita hari ini?